Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'du, sahabat da'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan taqabbalallahu minna minkum kullu amin wa bi khair. Semoga Allah terima amal soleh yang kita kerjakan, dan kita doakan semoga sahabat da'i yang mendukung channel Da'i Ikadi selalu dirahmati Allah, diberkahi Allah, rezeki, umur, dan keluarganya. Sahabat da'i dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya pandemik di Indonesia belum menunjukkan gejala membaik. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah lindungi kita semua, dan semoga Allah angkat musibah ini dari Indonesia dengan segera. Ada sebagian sahabat da'i yang bertanya tentang hukum menutup mulut ya atau wajah saat melaksanakan sholat fardu. Maka kita sampaikan dulu bahwa dasar hukumnya menutup wajah atau menutup mulut saat melaksanakan sholat adalah makruh. Sebagaimana yang disampaikan dalam fikih sunnah bahwa salah satu yang hal makruh dalam melaksanakan sholat adalah taghtiyatul wajhi wasadli, menutup wajah dan memakai pakaian yang panjang atau memanjangkan pakaian. Hal ini dilandasi hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadli wa taghtiyatul fami atau taghtiyatul rajuli famahu. Hadis riwayat khamsah wal hakim, bahwa Rasulullah SAW melarang memanjangkan pakaian dan menutup wajah atau mulut saat melaksanakan sholat. Kita ambil dasar ini dulu. Kemudian kita harus paham bahwa syariat Islam Allah turunkan dengan tujuan-tujuan yang pasti. Setidaknya ada 5 tujuan, atau dengan bahasa lain ya, dengan bahasa yang kontemporernya yang terkenal adalah maqasidus syariah. Ada 5 maqasidus syariah, yaitu tujuan diturunkannya syariah. Adalah yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga hifzul akli, menjaga akal. Yang keempat hifzul mali, menjaga harta. Dan yang kelima adalah hifzul nasabi atau nasabi, yaitu menjaga keturunan. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melaksanakan syariah, maka sudah bisa dipastikan syariat Islam yang dilaksanakan itu akan menjaga ini semua. Oke, ketika seseorang melaksanakan sholat, maka akan terbangun ketenangan jiwa dalam hatinya. Ya, kemudian mempererat hubungannya dengan Allah sehingga agamanya makin bagus. Ketika seseorang menahan dirinya dari membunuh orang lain, atau hukum had, ya, orang yang dibunuh, maka orang yang membunuh harus dibunuh, maka hukum had itu menjaga jiwa orang lain, karena orang yang membunuh akan datang peluang lain untuk dia membunuh. Maka solusinya adalah orang yang membunuh dengan sengaja maka dibunuh. Yang kedua, ketika ada orang yang tidak tahu sesuatu, maka dia harus belajar. Maka syariat menuntut ilmu tujuannya adalah untuk menjaga akal. Yang keempat, menjaga harta. Adanya perintah berzakat, adanya hukum potong tangan adalah untuk menjaga harta kaum muslimin, harta orang lain daripada pencuri. Dan yang kelima adalah hifzun nasl, menjaga keturunan. Larangan zina, targetnya adalah menjaga keturunan agar hadir keturunan yang baik, yang jelas siapa ayah dan ibunya. Ketika 5 hal ini terganggu, ada sesuatu yang membuatnya terganggu, atau ada sesuatu yang menyebabkan hal ini ya tidak terjaga dengan baik, maka harus dilihat hal tersebut apa. Jika sesuatu itu yang wajib, ya, sesuatu itu yang wajib, maka yang wajib dilaksanakan, tetapi
ketika ada sesuatu yang menghalangi seorang mengamalkan yang wajib sehingga membuat dia harus meninggalkannya, maka pasti ada satu komponen yang terganggu dari syariat atau maqasid syariah ini. Saya contoh. Ketika ada rukhsah meninggalkan puasa bulan Ramadan. Apa sebabnya? Yaitu sakit dan safar. Artinya sakit ini untuk menjaga jiwa seorang supaya dia fit, maka boleh bagi dia untuk meninggalkan puasa Ramadan dan menggantinya di waktu yang lain. Namanya rukhsah. Oke? Ketika ada seorang yang lemah untuk melaksanakan sholat sempurna berdiri, maka rukhsahnya apa? Duduk atau berbaring atau bahkan dengan isyarat. Ini yang dinamakan ketika ada satu dari maqasid syariah ini yang terganggu, maka ada rukhsah yang membolehkan dia untuk meninggalkan hal tersebut. Larangan makan babi bisa jatuh sebab kalau tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan di waktu itu, maka terpaksa liddarurah, maka terpaksa dia memakan babi untuk mempertahankan hidupnya. Perhatikan ini. Oleh karena itu ada kaidah usuliyah, ya, kaidah usul fikih bahwa al-ma'dzurat, saya ulangin, bahwa ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya, ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya. Dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan terpaksa, membolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dihindari. Harusnya dia hindari makan babi, tapi karena darurat terpaksa makannya, maka dimakan. Tapi jangan sampai kenyang-kenyang, ya, untuk supaya kuat untuk berjalan. Ketika seorang sakit, maka boleh bagi dia meninggalkan puasa Ramadan dan menggantinya di waktu yang lain. Nah, ini tadi yang kita katakan ada sebabnya. Dalam bahasa fikih disebutkan as-sabab atau illah. Kalau tidak ada sebab atau alasan, ya, sebab illah alasan, maka seseorang tidak akan boleh meninggalkan syariat tersebut. Kita berbicara yang wajib dan yang haram. Kalau seandainya yang wajib dan yang haram saja boleh kita tinggalkan karena darurat, maka hukum makruh yang lebih ringan daripada yang haram juga boleh dilakukan dengan dalil bahwa ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya, dalam keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang harus dihindari untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, memakai masker, memakai penutup mulut atau hidung dan lain sebagainya dibolehkan, ya, saat melaksanakan sholat dengan dalil tadi. Apalagi dalam keadaan seperti ini, ya, kita tidak tahu, di antara kita mungkin ada yang kurang sadar dan sebagainya, maka hibzun nafsi, menjaga diri ini lebih utama. Menjaga diri dari apa? Dengan memakai masker, menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Maka protokoler yang harus kita laksanakan, protokol kesehatan yang harus kita laksanakan, harus kita jaga, ya, saat kita berkumpul dibolehkan dilakukan saat melaksanakan sholat berjamaah. Termasuk sop-sopnya juga, ya, termasuk sop-sopnya juga. Terakhir saya sampaikan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah dari yang digagas oleh negara Kuwait, disampaikan bahwa para ulama bersepakat bahwa menutup wajah dan menggunakan masker ataupun menggunakan ujung serban seperti ini dalam melaksanakan sholat, mereka bersepakat bahwa itu adalah makruh, ya, kecuali jika ada hajat untuk melakukannya.
Maka hajat di sini bisa dikembangkan pemahamannya, termasuk dalam hal ini adalah menjaga kesehatan kita dan orang lain, sehingga menutup wajah dalam masa darurat, ya, yang kita memang harus waspadai, benar-benar harus kita laksanakan. Memang untuk apa? Yang pertama memang untuk menjaga diri kita, dan yang kedua menjaga orang lain dari penyakit yang kita tidak tahu akan mengenai siapa, dari siapa, dan kepada siapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, sahabat sekalian, sahabat Daim. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, istiqomah dalam menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.